Happy Saturday! Halo The Brits, buat semua yang ada di Bandung, buat yang di Jakarta, di Sydney, atau dimanapun kalian berada, welcome to ECC Bridge Online Service. Gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam kondisi yang luar biasa. Walaupun saya tahu di minggu-minggu ini kayaknya pandemik lagi lumayan happening banget ya, meningkat lagi, tapi aku percaya justru ini akan bikin semangat kita untuk memuji, menyembah Tuhan dan beribadah makin luar biasa lagi. Amin. So, kita sebentar lagi mau mulai ibadah. Mari boleh mulai chatin teman-temannya. Ayo come on join ECC Bridge Service online gitu ya, biar kita bisa bareng-bareng meramaikan dan ikut merasakan hadirat Tuhan dengan luar biasa dimanapun kalian berada. Pastikan saat kita mau ibadah udah siapin catatan kalian, udah di tempat yang kondusif gitu ya, udah dengan hati yang ready banget, udah siap banget untuk menerima sesuatu yang luar biasa daripada Tuhan hari ini. Amin ya. Mari pastikan punya fokus yang terbaik, siapin catatan buat nanti firman Tuhan. Boleh silent dulu handphonenya, kalau ada yang mau ke toilet dulu biar nggak ada gangguan, distraction gitu ya. Karena aku percaya hari ini akan luar biasa banget, dari praise and worship sampai nanti firman Tuhan pasti akan luar biasa banget. So semuanya ready ya? Yuk kita berdoa. Tuhan, mengucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan, untuk kebaikan Tuhan buat setiap kami dimanapun kami berada. Walaupun kami terpencar-pencar, tapi kami tahu kasih Tuhan gak bisa dipisahkan daripada setiap kami. Dan kami tahu dimanapun kami berada, pekerjaan Tuhan sedang bekerja lebih lagi. Hadirat Tuhan dinyatakan. Tuhan, kami mau sebentar lagi memulai ibadah, kami mau memuji, menyembah Tuhan, kami mau berikan yang terbaik, kami mau kasih suara kami yang terbaik, kami mau berikan hati kami yang terbaik buat Engkau. Dan kami percaya ketika pujian dan penyembahan kami dinaikkan, nama Tuhan sedang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, dan semuanya siap untuk mulai ibadah. Sama-sama katakan amin. So ECC Bridge, are you ready to praise and worship God? Enjoy the service. Ku panggil Kau Bapa, ku milikmu selamanya. Walau ku tak sempurna, tak pernah Kau tinggalkan. Kau Bapa, ku milikmu selamanya. Oh, walau ku tak sempurna, tak pernah Kau tinggalkan. Kau ampuni, Kau ampuni semua dosaku. Kau layakanku lebih dari yang ku tahu. Kau menunggu
Tuhan, Tuhan yang mengasihi, tak pernah meninggalkan. Oh, kemana kan ku cari, kemana kan ku lari. Oh, sing, kemana ku berlari, kemana ku sembunyi kasih-Mu. Temukan ku, Kau cukup bagiku. Kemana ku berlari, kemana ku sembunyi kasih-Mu. Temukan ku, Kau cukup bagiku. Sing, kemana ku berlari, kemana ku sembunyi kasih-Mu. Temukan ku, Kau cukup bagiku. Kemana ku berlari, kemana ku sembunyi kasih-Mu. Temukan ku, Kau cukup bagiku. Come on, sing it out. Ku panggil Kau Bapa, ku milik-Mu selamanya. Walau tak sempurna, tak pernah Kau tinggal. Kau sing it one more time. Ku panggil Kau, ku panggil Kau Bapa, ku milik-Mu selamanya. Oh Yesus, walau ku tak sempurna, oh, tak pernah Kau tinggalkan. Oh, sing, ku panggil Kau Bapa, ku milik-Mu selamanya. Walau ku tak sempurna, tak pernah Kau tinggalkan. Tak pernah Kau tinggalkan. Tak pernah Kau tinggalkan. Kami tak pernah sendirian. Oh Yesus, Kau cukup bagi kami. Kau cukup bagi kami. Kau cukup bagi kami, Tuhan. Apa yang ku punya itu semua milik-Mu. Ku serahkan semuanya kepada yang bisa dipercaya, pada Engkau Tuhan. Oh, oh. Yes, Jesus. Christ is enough for me. Jesus. Christ is enough for me. Jesus. Everything I need is in you. See you, Lord. Everything I need.
Everything I need is in you. Everything I see, Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need
yang super besar itu Tuhan. So benar sekarang, bless our heart Lord, karena kami siap mendengarkan firman Tuhan. Buat seluruh jemaat Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari kita katakan amin. Thank you praise and worship team. What a tangible and powerful praise and worship that we had today. Percaya banget ibadah hari ini gak akan ada kalau bukan karena orang-orang di balik layar yang mempersiapkan ini semua, yaitu para volunteer yang luar biasa. So mari kita sama-sama apresiasi volunteer kita. Thank you volunteers, you are awesome. Gak ketinggalan, aku juga mau menyambut buat teman-teman semua yang baru pertama kali join ibadah Bridge. Yuk mari kita sama-sama ramaikan di live chat. Welcome home, we are so glad to have you. You are very welcome here. Buat yang baru pertama kali join, aku mengundang kalian semua abis ibadah ini untuk bisa mengunjungi eccchurch.online dan bisa masuk ke Newcomers Lounge. Di sana kita mau banget kenal teman-teman semua lebih lagi. So jangan lupa ya buat ke Newcomers Lounge. Oke, kita ada beberapa announcement untuk minggu depan. Yang pertama, kita akan ada home cell movement di Selasa 6 Juli 2021 jam 7 malam diperuntukkan untuk zone pastor, home leader, dan seluruh leaders Gaze family. Yang kedua, kita akan ada brave moment untuk setiap para wanita-wanita Sabtu 10 Juli 2021 jam 10 pagi. Pendaftarannya di eccchurch.online mengundang untuk semua wanita yang dari ICC untuk join acara ini. Mau kamu masih muda, kamu perlu banget buat ikut. Oke. Di tengah situasi ekonomi saat ini, persaingan dunia, kerja, dan bisnis merupakan salah satu tantangan terbesar yang harus kita hadapi. Dunia hari ini mencari pribadi-pribadi yang berkualitas, bukan hanya secara skill dan pengetahuan, tapi juga secara karakter dan kreativitas serta memiliki network yang luas. Hal inilah yang mendorong lahirnya ECC Kingmaker, sebuah wadah di gereja ECC di mana para penggiat marketplace dapat saling mengenal, diperlengkapi, bahkan berkolaborasi. Misi dari ECC Kingmaker adalah to equip the marketplace people with kingdom values, character, skill, dan network. Kami ingin memperlengkapi setiap peserta dengan nilai-nilai dan karakter kerajaan surga, serta juga keterampilan dan relasi yang dibutuhkan agar mereka dapat maksimal di tengah usaha dan pekerjaan masing-masing. ECC Kingmaker diperuntukkan khususnya bagi generasi muda yang baru akan terjun ke dunia marketplace, baik sebagai entrepreneur maupun eksekutif. Namun tidak tertutup juga bagi saudara yang sudah berkecimpung di marketplace, tetapi masih ingin ikut belajar dan berkolaborasi bersama. Setiap kelas yang ada di dalam kurikulum ECC Kingmaker akan menghadirkan pengajar-pengajar yang telah teruji dan berpengalaman. Selain itu, kami juga akan mempersiapkan mentor yang akan mendampingi serta membimbing para peserta dalam memulai usahanya. Visi kami adalah to become a kingmaker in a marketplace that will influence the nation. Kami berdoa agar melalui program ini akan lahir orang-orang hebat yang akan bersinar di marketplace dan membawa pengaruh bagi kemajuan bangsa kita Indonesia. Pastikan saudara memperoleh informasi lebih lanjut di eccchurch.online. Tuhan memberkati dan sampai jumpa di ECC Kingmaker. So okay, The Bridge, it's offering time. Aku mau tanya, pernah gak sih selama masa hidup kita ikut Tuhan, melayani Tuhan, kayaknya kita udah lakuin semua yang terbaik, udah nurut, tapi kayaknya yang kita tunggu-tunggu kok gak terjadi ya? Kok gak ada breakthrough yang terjadi ya? Pernah gak? Kalau aku pernah, dan kayaknya sering banget aku alamin. And I want to share with all of you the story of Zechariah and Elizabeth. Both of them teach me about their ability to trust God in the midst of unfulfilled desires. Zakaria itu adalah nabi, dan dia tuh punya istri namanya Elizabeth nih ceritanya. Mereka berdua tuh orang yang setia banget untuk melayani Tuhan. Bahkan firman Tuhan tuh bilang bahwa mereka berdua itu benar di hadapan Tuhan. Tapi ada satu hal yang mereka nantikan dan belum terjadi dalam hidup mereka, yaitu punya keturunan. Karena Elizabeth mandul dan mereka tuh udah makin tua, jadi makin susah ceritanya gitu ya. I think saat aku pikirin cerita ini, kayaknya tuh gak fair banget ya. Mereka tuh setia melayani Tuhan. Mereka itu selalu melakukan perintah Tuhan. Tapi kok Elizabeth mandul? Dan kenapa kok Tuhan gak kasih breakthrough buat kedua orang yang setia ini?
Hal ini tuh sering banget. Kayaknya aku personally pertanyakan ke Tuhan, kenapa nggak terjadi breakthrough dalam hidup aku? Aku udah melayani, udah setia kasih persembahan, setia kasih perpuluhan, kok masih nggak terjadi ya? Tapi Zakaria sama Elizabeth berespon untuk tidak mempertanyakan Tuhan, why God? Tapi mereka memilih to trust God, to trust the plan of God, to trust to the love of God, trust the God who they worship and serve, that God has a greater plan for them even though they are childless. Lukas 1 ayat 6 berkata, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Mereka memilih untuk tetap setia pada Tuhan apapun kondisi mereka, walaupun sampai detik itu mereka belum dikasih keturunan. Sama seperti kita, apakah kita tetap mau setia dan percaya pada setiap rancangan Tuhan? Mau tetap setia nggak memberi persembahan perpuluhan walaupun rasa-rasanya belum ada breakthrough di hidup kita, finansial, kesehatan, atau apapun itu yang sedang kita nantikan. Nah, dan ini adalah hasil dari respon Zakaria dan Elizabeth. Lukas 1 ayat 13-14. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Wow, Tuhan kasih breakthrough yang wow banget buat Zakaria dan Elizabeth. Akhirnya mereka akan punya anak, melahirkan seorang anak, yaitu Yohanes Pembaptis. Yang kita tahu, Yohanes Pembaptis ini adalah orang yang luar biasa banget. Aku percaya banget Tuhan itu udah siapin yang terbaik di waktu yang terbaik untuk kita semua. Mari hari ini kita belajar seperti Zakaria dan Elizabeth untuk punya ability to trust God in the midst of an unfulfilled desires, because God is a God who fulfill His promises. He has His own way because He is a way maker. So mau nggak tetap percaya dan setia sama Tuhan walaupun kayaknya yang kita doakan dan nantikan belum terjadi? Because I believe to trust God 100% is the best decision ever in life. He will never fail us. Semuanya siap untuk memberi? Let's pray. Tuhan mau ucap syukur buat sore hari ini untuk berkat-Mu, untuk setiap kebaikan Tuhan atas hidup kami Tuhan. Benar Tuhan, kami mau belajar lebih lagi seperti Zakaria dan Elizabeth. Kami mau percaya Tuhan, kami mau setia pada Tuhan apapun yang terjadi. Walaupun yang kami nantikan belum terjadi, tapi kami tahu rancangan Tuhan itu ya dan amin. Janji-janji Tuhan itu pasti akan Engkau tepati dan pasti yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan, kami mau memberi, biar pemberian ini yang terbaik dari hati kami sebagai bukti kasih kami dan kepercayaan kami pada Tuhan, dan kami mau belajar makin setia lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus, dan semuanya siap memberi, sama-sama katakan amin. So, selamat memberi. Kalian bisa mentransferkan persembahan atau perpuluhan kalian di rekening di bawah ini, atau bisa juga lewat QR code untuk Dana atau OVO. Dan selamat memberi. Oke. Kayaknya udah semua memberi ya. Ini yang udah kita tunggu-tunggu. Kita mau dengerin firman Tuhan. Mari siapkan catatan kalian. Pastikan kalian fokus karena ada firman yang luar biasa yang akan disampaikan oleh orang yang luar biasa banget. So, tanpa berpanjang-panjang lagi, please welcome our global senior pastor, Pastor Nala Widya. Halo ICC, kita ketemu lagi dalam ibadah kali ini dan saya mau melanjutkan tema mengenai Christ likeness ya. Beberapa waktu yang lalu saya udah share mengenai Christ likeness dan hari ini saya share bagian kedua. Oke. Ya, pada kesempatan hari ini saya akan share dengan judul Christ likeness. Beberapa waktu yang lalu saya pernah share Christ likeness juga dan saya menjelaskan bahwa Christ likeness adalah serupa dengan Kristus dalam hal karakter. Dan karakter Kristus dapat kita temui di dalam 9 buah roh yang muncul dari hidup kita. Oke, nah pada kali ini saya akan share mengenai Christ likeness dan hubungannya dengan nilai-nilai. Ya. Jadi serupa dengan Kristus itu adalah dalam hal karakter dan nilai-nilai yang kita pegang. Oke, nilai-nilai apa yang harus kita pegang? Tentu saja nilai-nilai yang eternal atau yang kekal adanya.
Nah, nilai-nilai apa saja yang kekal itu? Mari kita lihat di 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ya, saudara, ayat ini berkata di 1 Korintus 13 ayat 13 adalah bahwa iman, pengharapan, dan kasih itu akan tinggal sampai hari terakhir. Ya, nah saudara, dari tiga hal ini yang terbesar adalah kasih. Kalau saudara melihat di Alkitab, kata faith itu muncul di dalam Alkitab kita 458 kali. Kata hope ya dalam Alkitab bahasa Inggris itu muncul 244 kali di Alkitab bahasa Inggris. Dan kata love itu muncul 858 kali di Alkitab bahasa Inggris tentu. Nah, dengan demikian kasih ialah yang terbesar karena dia diulang paling banyak dari faith, hope, dan love lah yang paling banyak. Nah, dengan demikian dia yang terbesar atau terpenting dari semuanya. Nah, saudara, masuk dalam pertanyaannya, lalu bagaimana cara kita mengasihi? Mari kita belajar dari Allah Bapa. Saudara tahu apa yang dibuat oleh Allah Bapa? Tuhan kita ini kalau dia mengasihi kita karena dia mengasihi kita. Yang dia buat adalah selalu memberi. Ini bisa kita lihat di Yohanes 3 ayat 16. Di Yohanes 3 ayat 16 ayatnya berkata begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita jatuh dalam dosa dan kita layak dihukum, tapi supaya kita tidak dihukum, apa yang dibuat? Maka Bapa di surga mengaruniakan Yesus Kristus, ya, datang ke bumi, mati di kayu salib, menebus segala dosa kita, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga, dan 40 hari kemudian naik ke surga. Saudara lihat bahwa betapa itulah nilai kasih Bapa di surga, memberikan Yesus. Bahwa kasih adalah memberi. Itu adalah hukumnya. Mengasihi berarti memberi, ya. Nah, saudara, uniknya dalam Alkitab bahasa Inggris, kata give itu muncul 727.969 kali di dalam Alkitab bahasa Inggris. Sudah bisa bayangkan 727.969 kali dalam Alkitab bahasa Inggris kata give muncul. Dan kata give yang diucapkan oleh Yesus sendiri itu ada 31.426 kali. Jadi saudara, kalau tadi kata love muncul 858 kali, kata give itu muncul 727.000 kali. Bahwa kita ini kalau mengasihi, maka kita akan memberi. Ya. Nah, saudara, oleh karena itu, satu nilai yang kita pegang, bahwa kita ini harus jadi orang yang generous atau murah hati. Kenapa? Karena mengasihi berarti memberi. Ya. So, hari ini saya ingin ajak saudara untuk menjadi serupa dengan Yesus dalam hal kemurahan, dalam hal generosity. Nah, saudara lihat bahwa love itu pasti memberi. Hari ini kita akan lihat kaitannya antara love, faith, and hope dalam hal giving, ya, dalam hal memberi. Nah, yang pertama, kalau saudara mengasihi, maka love itu pasti memberi. Kita itu bisa memberi tanpa kasih, bisa, ya. Tetapi kita tidak dapat mengasihi tanpa memberi. Di awal-awal saya jatuh cinta pada istri saya, maka uang saya habis terus. Karena saya selalu ingin beli sesuatu buat dia, selalu ingin membelikan sesuatu buat dia. Dan di masa itu uang saya gak banyak. Jadi kalau saya beli sesuatu, ya entah beli pernik-pernik kecil ataupun sampai ke misalkan tas atau dompet, saya berikan buat dia, habislah uang saya. Ya, kenapa? Karena mengasihi itu nggak mungkin nggak memberi. Ya. Meskipun hanya sekedar yang kecil-kecil, mengirim makanan atau yang lain, sama.
Demikian pula kalau hari ini kita mengasihi seseorang, kita pasti memberi. Kita mengasihi Tuhan, apalagi kita pasti memberi. Ya, oke. Nah, bahwa love itu adalah tindakan. Gak bisa cuman kata-kata aja. Gak bisa cuman kata-kata aja. Berikut ini ada satu video klip. Udah lama sih. Tapi video klip ini bagus banget. Ya, saya suka banget sama video klip ini. Ceritanya mengenai love is action. Ya, kasih itu harus ada tindakan. Dan orang akan lebih merasa dikasihi kalau ada tindakannya. Ini video klip ceritanya dibuat oleh Pastor Ivan Nugroho. Dan pemeran-pemerannya masih ada sampai hari ini di ICC. Ya. Meskipun musim mereka sudah berubah. Ini dibuat waktu mereka masih mahasiswa, masih sekolah, dan masih single. Oke, tapi video klip ini luar biasa. Oke, kita lihat sebentar video klipnya ya. Langit biru itu indah, ditemani mentari jingga. Ku di sini hanya terpana, menikmati eloknya semesta dunia. Senandungkan lagu ini atas rindu di hati, berlutut di lantai bumi, bersedih menyepi. Toreh kisah, senandung kasih, maafkan Tuhan, dan ku berjanji tak mau menuai murka untukmu, oh kawan. Berbisik di dalam hati, ku mohon maafkan. Berbagi peluk menuju cita, tak ku membasuh keringat duka. Merpati di atas dahan menyusung sarangnya, ku kembalikan hatimu seperti semula, menghapus kelabu langit hingga meniti lagu menyemat suka. Detik, waktu berlalu pergi, lukiskan semua kisah, hembus angin, bisikan kata indah, hapuskan semua resah.
Saudara, saya masih tetap tertawa kalau lihat video ini karena memang betul ya bahwa sekalipun kita bilang saya sayang kamu, tapi yang melakukan tindakan tuh orang lain, maka dialah yang terlihat lebih menyayanginya, sehingga akhirnya hati pun bisa berpindah. Ya, saudara, nggak bisa kita bilang saya mengasihi kamu kok, atau saya mengasihimu Tuhan. Ya, di mana? Dalam hati nggak bisa. Ada tindakan yang kita buat. Love is action. Dan actionnya pasti nomor 1 memberi. Ya, oke. Nah, yang kedua, kalau saudara mau tahu bahwa hubungannya iman dengan memberi, faith juga ada kaitannya dengan memberi. Nah, faith and give. Kapan kita memberi dan itu menunjukkan imannya kita. Ya, ketika kita memberi dalam keadaan krisis. Wah, hari ini kita lagi pandemi, krisis. Ini kesempatan buat kita membangun iman kita. Karena di tengah-tengah krisis, kita hanya bisa memberi kalau kita punya iman. Kalau kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berjanji, dan janjinya adalah ya dan amin. Oke. Well, di masa pandemi ini, Tuhan justru menyuruh saya untuk memberi lebih banyak kepada orang lain dan kepada gereja. Justru lebih banyak daripada sebelum pandemi. Dan tidak jarang saya ini berdoa sama Tuhan supaya Tuhan menyediakan berkat, supaya saya bisa memberi persembahan ataupun memberi untuk orang lain. Ya. Justru di masa-masa normal saya nggak lakukan itu. Tapi di masa pandemi Tuhan bilang beri lebih banyak. Dan itu membuat saya justru kasih saya berkat untuk saya bisa memberi buat orang lain dan untuk Tuhan. Lebih banyak daripada kalau normal. Yes. Tapi puji Tuhan, sampai hari ini Tuhan selalu cukupkan dan selalu Tuhan berikan berkat untuk setiap minggu saya bisa beri persembahan secara online, untuk saya bisa kasih sesuatu pada orang lain. Puji Tuhan, Tuhan cukupkan. Dan ini justru lebih besar daripada waktu normal. Ya. Nah, saudara tahu bahwa iman hubungannya juga dengan ketaatan. Bahwa kalau saudara punya iman, saudara bilang saya percaya pada Engkau, saya percaya janjimu Tuhan, saya beriman padamu, maka kita harus taat pada apa yang Dia perintahkan, apa yang Dia minta dari kita. Nah, maka kita juga bisa belajar memberi dengan ketaatan. Itu menunjukkan iman kita. Oke. Tiap tahun di gereja kita, di gereja ICC, itu ada program janji iman. Ya, yang melibatkan seluruh jemaat dari jemaat C-Kids sekolah minggu sampai jemaat senior. Dan tujuan janji iman ini adalah untuk gedung, ya, untuk fasilitas ibadah kita. Baik di ICC Jakarta, gereja Bandung, gereja Sydney, mereka ada janji iman untuk fasilitas mereka. Nah, janji iman adalah momen di mana kita belajar memberi dengan ketaatan. Kenapa? Karena setiap kali ada janji iman ini, kita belajar untuk memberi sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Ya. Setiap kali ada janji iman, saya dan istri akan berdoa bersama. Apa yang akan kami berikan sebagai janji iman kami. Saya dan istri berdoa, Tuhan kami harus kasih apa. Selama bertahun-tahun sejak 2007, sudah bayangkan janji iman ini dari tahun 2007 sampai sekarang, 2021. Sudah bermacam-macam, sudah berkali-kali Tuhan suruh kita serahkan sesuatu. Ya, pernah Tuhan minta kita serahkan mobil, pernah Tuhan minta untuk serahkan uang sekolah anak. Sudah bayangkan, ya, uang sekolah anak, berani banget. Aduh, saya waktu itu terus terang, waktu istri saya bilang Tuhan minta nih ini untuk sekolah anak kita lagi di luar negeri. Tuhan bilang serahin uang sekolah. Itu buat saya antara mau taat tapi deg-degan. Ini gimana kalau besok? Puji Tuhan hari ini anak udah lulus. Anak saya yang di Melbourne udah selesai. Anak saya yang di Jerman udah selesai S1. Sekarang mau lanjut lagi ke S2. Sudah nggak ada. Puji Tuhan, Tuhan yang cukupkan ketika kita taat. Dan ada momen yang lucu, ya. Ketika suatu kali sedang program janji iman beberapa tahun yang lalu, Tuhan gak jawab serahin berapa, Tuhan gak jawab serahkan apa. Tuhan cuma bilang begini sama saya, give me your Isaac. Berikan pada saya Ishaknya kamu. Apa maksudnya?
Saya tahu Ishak itu anaknya Abraham, satu-satunya yang harus dipersembahkan karena Tuhan minta. Dan Abraham takut berikan Ishak, miliknya yang berharga, Ishak, keturunannya. Wow. Dan saya coba pikir, Tuhan, give me your Isaac. Apa Ishaknya saya? Anak saya 3, lalu yang mana yang Tuhan mau minta? Dan bagaimana caranya mempersembahkannya? Saya masih bertanya-tanya, give me your Isaac, give me your Isaac. Ini apa? Ya. Oke. Nah, suatu hari saya sedang ada di sebuah toko sepeda. Dan karena saya penggemar olahraga bersepeda, dan tahun ini saya merayakan 40 tahun saya duduk di atas sadel sepeda dari tahun 1981 sampai 2021, 40 tahun loh. Nah, jadi saya udah mengenal banyak jenis sepeda. Jadi di rumah saya juga ada beberapa sepeda. Nah, waktu itu saya di toko sepeda, saya sedang membawa satu sepeda yang saya sayangi. Kenapa? Karena saya lagi beli beberapa parts dan juga sedang service. Oke. Nah, sepeda yang saya bawa ini adalah sepeda yang cukup unik. Karena sepeda ini dimiliki juga oleh aktor Hollywood Robin Williams dan juga Presiden George Bush. Ya, karena si pembuat sepeda ini sampai diminta datang ke Gedung Putih untuk mengukur Presiden George Bush. Jadi untuk saya dapat barang ini, saya selalu bilang, saya punya ini, saya bilang sama istri saya ataupun ke teman saya yang mengerti, dia ini yang punya Presiden George Bush dan aktor Robin Williams. Saya sayang banget sama sepeda ini, dan ini susah banget dapetnya. Jadi waktu lagi di toko sepeda, ya, ada satu bapak tanya begini, Pak Nala, ini mau dijual nggak? Saya bilang, hah, dijual? Nggak bakal lah. Inilah yang membuat saya jadi sama George Bush sama Robin Williams. Bapak itu bilang, mana tahu Pak Nala mau jual. Tapi kalau Pak Nala suatu hari bosan mau jual, saya kasih ke saya ya. Saya ketawa aja. Kayaknya nggak akan deh Pak. Berapa sih kalau mau dijual? Saya bilang nggak akan dijual. Saya bilang, oh gitu. Ini Bapak datang lagi sama saya, dia bilang, Pak, ini kalau dijual berapa sih? Terus aja nanya, ini harganya berapa sih ini kalau dijual? Akhirnya supaya dia berhenti nanya-nanya, saya jawab harga 2 kali lipat dari harga saya beli. Oh, kalau dilepas sih pasti saya jual segitu. Oh, dia bilang. Oh, oke. Iya. Ya udah. Oh, udah saya pulang, bapak ini juga pulang. Nah, udah. Sambil suatu hari, beberapa hari kemudian saya lagi setir mobil, tahu-tahu handphone saya bunyi. Siapa yang telepon? Bapak itu. Apa sih yang bapak itu bilang sama saya? Dia bilang, Pak Nala, setelah saya pikir-pikir di rumah, oke deh, saya setuju. Kalau Pak Nala minta harga segitu, saya bayar. Saya sebut harga itu tuh supaya dia mundur. Tapi dia bilang, enggak, saya bayar sekarang. Kalau Pak Nala mau segitu, saya bayar. Ya, kemarin kan bilang minta segitu ya, kalau dijual, saya bayar. Oke, jadi saya ambil. Saya setir mobil sambil lemes. Hah? Dibayar? Lah, ini sepeda kesayangan saya dibeli orang. Jadi dia mau bayar harga yang tidak masuk akal. Tapi detik itu Roh Kudus bilang, give me your Isaac. Oh, rupanya ini Ishak yang Tuhan minta. Ini yang Tuhan bilang, ini Ishaknya kamu. Kamu dapatnya susah payah, kamu dapatnya ini barang langka seperti Ishak yang cuma satu-satunya. Dan ini kamu paling sayangkan dari semua sepeda kamu. Iya, give me your Isaac. Aduh, saya pulang ke rumah, saya cerita sama istri saya ini. Respon istri saya, dia ketawa terpingkal-pingkal, dia ketawain saya. Dia bilang, dia ketawain saya. Nah, kan Ishak yang diminta ini. Wow, dan ya sudah. Hari itu saya harus beresin sepeda itu. Malam itu, sepeda itu saya bawa ke kamar, saya taruh di pinggir tempat tidur. Malam itu terakhir kali saya melihat dia sebelum tidur dan bangun pagi. Istri saya ketawa terus-terusan, dia ketawa. Dia tahu saya susah hati betul.
tapi saya harus taat dengan apa yang Tuhan bilang. Dan besoknya sepeda itu saya anterin pada bapak yang mau beli. Bapak itu senang banget dan dia langsung bayar. Nih, saya bayar sesuai permintaan Pak Nala. Itu pengalaman saya memberikan Ishak. Jadi saudara, iman tuh juga kaitannya dengan memberi. Ketika saudara memberi dan saudara taat dengan apa yang Tuhan suruh, itu perlu iman. Ya, oke. Nah, hal yang ketiga, kalau saudara melihat yang namanya hope. Apakah hope juga berkaitan dengan memberi? Betul. Kalau saudara lihat faith and hope, itu apa hubungannya? Hubungannya bahwa ketika kita menabur dengan pengharapan akan menuai suatu hari. Kita ini menabur dengan harapan. Saudara jangan suka bilang begini, saya sih nabur gak ngarep apa-apa. Kata menabur itu diambil dari dunia pertanian. Kata menabur itu diambil dari pertanian yang kita kenal. Perumpamaan penabur tuh digambarkan petani. Saudara tahu yang namanya petani? Gak ada petani menabur gak pakai harapan. Atau petani nabur gak pakai gak mikir nuai. Yang nabur tuh pasti berpikir menuai. Adik saya nomor 2, dia kuliah di jurusan pertanian. Nah, fakultas pertanian, jurusannya apa? Jurusannya itu adalah gimana caranya supaya kalau kamu nabur benih, maka hasilnya bisa maksimal berlipat gandanya. Ya, jadi segala dia harus pelajari benihnya, tanahnya supaya hasilnya maksimal. Itu petani. Jadi nggak ada petani yang nabur terus kita tanya, Pak, kira-kira hasilnya berapa ton nih nanti? Terus petaninya jawab, saya sih nggak ngarep hasil. Terus terang, saya mah nabur-nabur aja, saya sih nggak mikirin hasil. Gak ada petani yang begitu. Semua petani menabur dengan pengharapan bahwa one day saya akan menuai. Ya itulah hope di dalam memberi. Oke, so di gereja kita, di gereja ICC, kita menabur waktu, menabur tenaga, menabur uang yang sangat banyak untuk generasi. Untuk mengurus pelajar dan mahasiswa, untuk anak-anak sekolah minggu. Ya, kita menabur sangat banyak untuk mereka. Tujuannya apa? Dengan harapan. Suatu hari nanti kita akan menuai pemimpin-pemimpin untuk generasi ini dari mereka. Jadi kita bukan menabur tanpa harapan, kita menabur dengan pengharapan. One day kita akan menuai pemimpin untuk generasi ini dari anak-anak muda yang kita udah tabur banyak waktu, pikiran, dan uang kita untuk mereka. Wow, banyak pemimpin gereja tanya sama saya, gimana sih kalau kamu youth dan teenage-nya, children-nya bisa maju? Saya bilang harus berani menabur, berani maksimal, berani sekolahin mereka, berani upgrading mereka, berani sediain fasilitas buat mereka. And itu nggak hanya waktu, pikiran, tapi juga uang kita ditabur banyak banget. Ya, kalau saudara bisa lihat video klip ini adalah hasil dari apa yang udah kita tabur. Jadi kalau nggak mau nabur, ya jangan harap hasilnya akan begini. Coba lihat sebentar. Only you can make these dry bones come alive. Oke, puji Tuhan kalau hari ini kita punya banyak pemimpin untuk generasi. Seorang teman saya, hamba Tuhan di New York bilang bahwa, "Now, kamu sih udah loaded, ya, artinya udah fulfill, udah penuh nih, ya, udah banyak pemimpin yang ada bersama kamu." Tapi saya bilang, "No, saya masih akan terus, supaya movement ini berlangsung terus sampai ratusan tahun ke depan, sampai Yesus datang kedua kali."
Yes. So, saudara, be generous in life. Ya, mari jadilah orang yang murah hati di dalam kehidupan ini. Murah hati dalam memberi. Murah hati di dalam waktumu. Ya. Kalau ada orang bilang, boleh saya ketemu, boleh saya minta tolong. Aduh, kadang-kadang kita juga udah capek, udah ngantuk. Ya, tapi murah hatilah di dalam waktumu. Murah hati dalam hal apa? Perhatian. Cuma hanya untuk hai, halo, untuk sedikit menyapa orang lewat WhatsApp. Hari ini mungkin kita nggak bisa ketemu, tapi sekarang saya hai, halo, apa kabar? Wow, saya sapa. Kebetulan saya juga hari ini mengasuh komunitas para pesepeda yang hobi bersepeda. Kadang-kadang udah lama nih nggak muncul, halo, apa kabar, kemana aja. Itu menyentuh hati, saudara. Jadilah orang yang murah hati di dalam sapaanmu, dalam keramahanmu, dalam perhatianmu. Nah, saudara harus tahu dampaknya dalam hidup kita. Bahwa generosity itu juga make community. Maksudnya kemurahan hati itu juga akan membangun komunitas. Hal sederhana. Ayatnya di Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Jadi lucu ya, ini berlawanan dengan peribahasa yang kita pelajari sejak kita masih sekolah dasar. Ya, sekolah dasar kita belajar peribahasa hemat pangkal kaya. Wah, hemat pangkal kaya. Tapi Amsal 11 ayat 24 bilang ada yang menyebar, bukan menabur, menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat luar biasa, namun selalu berkekurangan. Wow, saudara, dalam terjemahan Bible, The Message bilang begini, the world of the generous gets larger and larger. The world of the stingy gets smaller and smaller. Ya. Apa sih contoh konkretnya? Sederhana aja. Yo, saya ini orang yang suka kalau nyetir, parkir. Nah, saya suka ngomel soal kembalian. Dulu tarif parkir di jalanan di Bandung itu masih 2.000. Jadi pecahan kita kan ada 2.000. Kadang-kadang saya nggak punya 2.000. Jadi adanya 5.000. Jadi saya kasih tukang parkir 5.000. Dia kembaliin lah 2.000 rupiah. Berarti tarif parkirnya jadi berapa dia? Jadi 3.000. Nah, begitu terima 2.000, saya sambil nyetir ngomel. Saya bilang ke istri saya, nyatut 1.000 rupiah. Saya ngomel begitu dan istri saya bilang gini, Hani, dia nggak tambah kaya, kita nggak tambah miskin. Udahlah, 1.000 aja ngapain kamu ngomel? Iya juga sih. Suatu hari saya pergi makan siang dengan Pastor Victor Waang. Saya cuma pergi sama dia nih, makan siang sama Pastor Victor Waang. Dia setir mobil dia ke satu tempat makan yang dia bilang ini enak nih. Saya sering banget makan di sini. Nah, jadi kita sampai tempat makan itu parkiran penuh. Nah, tukang parkirnya dari jauh lihat Pastor Victor itu langsung langsung sibuk berlari-lari dan dia pokoknya bawa mobil tuntun mobil nih sampai nemu tempat parkir dan ya di sini ada motor sedikit dia yang menggeser semuanya ya masuk sini. Pokoknya untuk Pastor Victor ada parkiran. Turun Pastor Victor bilang makasih dan kita makan. Selesai makan, kemudian jalan pulang, sutuk tukang parkir sibuk lagi. Karena dia mengenali Pastor Victor. Ya, sibuk lagi. Keluarin mobil untuk tuntun mobil keluar dan ya sampai kita mau jalan Pastor Victor kasih dia uang parkir. Berapa? 10.000. Dan gak minta kembali. Dari situ saya lihat pantesan semua tukang parkir sibuk kalau yang datangnya Pastor Victor. Kenapa? Karena dia dikenal sebagai generous, orang yang murah hati. Dari situ saya belajar, kalau saya ke toko sepeda langganan saya, ke tempat-tempat di mana saya biasa parkir, ada tukang parkir, ya udah saya kasih sekarang 5.000. Dah, nih. Dan biasanya dia langsung, bahasa Sunda, nuhun juragan, artinya terima kasih tuan, terima kasih bos gitu loh. Nuhun juragan. Jadi sekarang kalau saya datang ke tempat itu, dia yang sibuk prit. Mana yang mesti digeser, pokoknya saya masuk. Kenapa? Supaya ya memang karena saya generous.
Generous, bener juga. Kalau saudara generous, orang kenal. Orang kenal. Biasanya habis ibadah, waktu kita onsite, ada sisa nasi kotak apa-apa, saya selalu bawa pulang. Buat apa? Tuh buat penjaga malam di ujung jalan rumah kita. Selalu kasih mereka, Pak, ada ini. Mereka kenal. Oh iya, rumah ini. Saudara, the world of the generous gets larger and larger. Dunianya orang generous, dunianya orang murah hati makin besar dan besar. The world of the stingy makin kecil, makin kecil. Orang pelit nggak ada yang mau kenal. Jadi saudara, kita mesti serupa dengan Yesus dalam hal apa? Dalam hal kemurahan. Ya, ada 3 nilai yang akan kekal, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar adalah kasih. Dan kita tidak mungkin mengasihi tanpa memberi. Oke, berapa banyak dari saudara mau serupa dengan Yesus dalam hal murah hati? Ya, saya mau berdoa untukmu supaya engkau jadi orang yang murah hati. Ingat, kemurahan kita tidak akan membuat kita kekurangan. Kemurahan kita tidak akan membuat kita jadi kurang teman. Kemurahan kita tidak akan membuat kita jadi orang yang sengsara. Tapi kemurahan hati kita justru akan membuat dunia kita menjadi semakin besar, semakin besar, semakin besar. Oke, mulai hari ini belajar untuk memberi dengan iman, memberi dengan pengharapan. Ya, mari, berapa banyak yang mau? Saya taruh tangan kananmu di dada, saya berdoa untukmu sekarang, dimanapun kau berada. Yes. Bapak hamba berdoa untuk setiap pribadi yang menaruh tangan kanan di dada, Tuhan berkati mereka, Tuhan yang beri kemampuan untuk menjadi serupa dengan Yesus dalam hal kemurahan hati. So, berdoa supaya kami boleh murah hati dalam waktu kami, dalam hal pemberian kami, dalam hal perhatian kami sama orang lain. Terima kasih Tuhan, kami mau taati Tuhan, dalam kami memberi, kami mau percaya bahwa ada pengharapan ketika kami menabur hari ini, kami akan menuai. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, di dalam nama Yesus kami berdoa, dan semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Baik, jemaat sekalian, ya mari. Hari ini kita akan mengambil perjamuan kudus. Dan sebelum mengambil perjamuan, mari kita baca pengakuan iman rasuli kita. Ya, mari kita baca bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, inilah tubuh yang sudah terpecah. Inilah gambaran kemurahan hati Bapa di sorga. Kita yang berdosa, kita yang bersalah, tapi Dia yang memberikan anaknya yang tunggal supaya kita diselamatkan. Ambillah dan minumlah dalam nama Yesus. Dan Tuhan Yesus sudah mencurahkan darahnya di atas kayu salib. Darah itu bicara kehidupan. Darah itu adalah hal yang mahal. Sampai hari ini pun darah itu mahal. Ya. Dan Dia memberikannya, Dia mencurahkannya supaya dosa kita diampuni. Oleh karena itu, kita boleh ambil dan minum dalam nama Yesus. Baik. Dan setelah kita ambil perjamuan ini, perjamuan ini adalah perjanjian Tuhan juga yang digenapi dalam hidup kita. Mari kita sama-sama berdoa dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, dimanapun kau berada, kita mau angkat kedua belah tangan kita dan terima berkat Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini.
Kami percaya yang ditabur tidak pernah kembali sia-sia. Firman yang kami dengar hari ini akan berbuah berlipat kali ganda. Kami mau serupa dengan Yesus dalam hal kemurahan hati. Biar Tuhan yang mengajar kami tiap-tiap hari, untuk kami boleh menjadi taat, untuk kami boleh dengar-dengaran dengan Tuhan, dan kami percaya Tuhan yang memeliharakan kami di tengah situasi yang masih pandemi ini. Kami percaya mujizat itu tetap ada. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya bahwa tahun ini Tuhan sedang memulai segala sesuatunya lagi, sama-sama katakan amin. Oke, God bless you. Jadilah orang yang serupa dengan Yesus dalam hal kemurahan, ya. See you next time. Happy Saturday Bridge, thank you udah join ibadah kita hari ini. Saya berdoa, kami semua berdoa biar kamu yang ikut boleh mendapatkan sesuatu yang baru yang boleh kamu bawa di kehidupan kamu. Ini jadi benih yang boleh bertumbuh dan berbuah, dan buahnya boleh dinikmati kamu dan banyak orang. Oke, so di sisi kami percaya semua bahwa ini bukan sekedar hanya Bridge ya, gedung, tapi ini adalah keluarga, rumah buat kamu. So, untuk sekali lagi yang kamu baru pertama kali join ibadah hari ini, kamu bisa masuk ke newcomer lounge kita di ECCchurch.online. Oke, jadi kita pingin kenal lebih siapa kamu. So, segera akses ya. Jadi kita punya home cell, komunitas cell untuk kamu sesuai dengan lokasi kamu, usia kamu atau kebutuhan kamu bisa isi semua di sana, dan kita akan segera ketemu di Komsel. Nah, ini juga kita juga punya banyak komunitas. Oke, kita punya komunitas sepeda bersama Pastor Nala, kita punya jalan sehat sama Pastor Victor, masih ada futsal, ada badminton, itu apa? Basket, oke, dan masih banyak lagi. So, please join komunitas kita ya. Dan I think itu aja untuk pengumuman hari ini. So, stay healthy, keep connecting, and see you next week.